Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dimanapun kau berada, mari sama-sama kita siapkan hati. Kita mau memulai saat teduh kita pada hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, di kesempatan yang indah ini kalau kami boleh ada. Kami boleh hidup Tuhan sampai hari ini. Sungguh kami percaya itu semua karena kasih-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh Tuhan mensyukuri setiap anugerah dan kasih yang telah Kau limpahkan kepada kami. Biarlah hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tangan-Mu Tuhan yang akan selalu menggandeng kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sama-sama nyanyikan dengan kerinduan hatimu. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat
puji, kami tinggikan Engkau. Layak disembah sampai selama-lamanya. Ya ralama takana ralama ya ralama 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 ralama. Syakana ralama 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 ralama. Tuhan, pegang erat tangan kami, jangan lepaskan. Pimpin setiap langkah kami, pimpin jalan hidup kami, pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dalam keadaan kami sendiri pun Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang ada bersama kami, selalu menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Tuhan selalu ada bersama kami setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, sebab kami mau hidup di dalam jalan-Mu, hidup di dalam rencana-rencana-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih, pegang tangan kami Tuhan, tuntun setiap langkah kaki kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan, amin, tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang. Mari dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan yang memegang erat tangan kita. Yes, Lord Jesus. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan kami Tuhan. Alasan ku hidup. Yesus, pegang erat. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
satu-satunya alasan selama kami hidup. Amin. Yesus pegang tanganku, luas kasih Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asal selama ku hidup. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu, nyatakan Yesus. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa, tinggalkan aku, Engkau asal selama ku hidup. Oh Yesus pegang erat tanganku, ya Tuhan, tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asal selama. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan Yesus. Yesus pegang erat. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, sebab kami tahu ketika Engkau yang memegang erat setiap tangan kami. Kami tahu Tuhan, Kau sanggup membawa kami. Oh, Kau sanggup menuntun kami. Kau sanggup Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Oh, Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asal selama ku. Oh Yesus pegang erat. Dimanapun engkau berada saat ini, mari biarlah Tuhan yang menggenggam setiap tanganmu. Yes, 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 ya Tuhan, ya Tuhan, pimpin setiap langkah kami Tuhan. Yes, selama ku hidup, Yesus pegang. Biar Roh Kudus yang bekerja saat ini, Roh Kudus yang menjangkau engkau saat ini, Roh Kudus yang menjamah engkau saat ini, Roh Kudus yang memulihkan engkau, Roh Kudus memulihkan hatimu. Tidak baharalaba syakaralaba haralaba takadaralaba ralabo syakaralaba karalaba sikiriyalaba ralaba 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 ralabo. Oh Yesus pegang. Naikkan imanmu di hadapan Tuhan saat ini. Tetap percaya kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita, menuntun setiap langkah-langkah kita, memegang setiap erat tangan kita. Yes, tinggalkan aku, Engkau asal selama ku hidup, Engkau asal selama ku hidup, Engkau asal selama ku
Hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya itu semua karena Tuhan baik buat hidup kami. Hari ini kalau kami bertahan bukan karena kami kuat, kalau kami bertahan bukan karena kami hebat, kalau kami bertahan bukan kami punya semuanya Tuhan. Tapi hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena Tuhan yang menguatkan dan memampukan setiap kami. Engkau alasan kami ada sampai hari ini karena Tuhan punya tujuan buat hidup kami. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini karena Tuhan itu sumber alasan kami bertahan. Tuhan sumber alasan kami melangkah. Tuhan sumber alasan kami meraih setiap kemenangan kami. Kami percaya hidup kami tidak akan berhenti sampai di sini. Cita-cita kami tidak akan berhenti sampai di sini. Tujuan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Ada yang terbaik yang Tuhan akan sediakan buat setiap kami. Saat ini kami buka hati kami, Tuhan, menjadi tanah hati yang subur. Tuhan, pimpin kami melalui kebenaran firman-Mu. Pegang kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya, Tuhan, hidup kami pasti mengalami perubahan. Pasti mengalami pemulihan. Bicara buat setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu yang terbatas. Sebab hamba percaya Engkau Tuhan tidak pernah terbatas buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dia tetap Tuhan yang baik, dia tetap Allah yang setia buat hidup setiap kita, apapun yang terjadi hari ini, apapun yang menjadi fakta dalam hidup setiap kita, izinkan saya cuma mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau boleh ada sebagaimana engkau ada hari ini, karena Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Tidak mungkin Tuhan bawa kita sampai di titik ini, kalau dia tidak punya tujuan buat hidup kita. Tidak mungkin dia biarkan kita bertahan sampai di titik ini, kalau dia tidak sediakan yang terbaik buat setiap kita. Tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Saya tahu hari-hari ini mungkin bukan hari yang mudah, mungkin bukan hari yang gampang. Beberapa permohonan doa masuk ke hotline kami. Saya yakin dan percaya untuk Bapak Ibu Saudara semua tetap kuat, tetap bertahan. Saya percaya ada yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Sama-sama kita buka Alkitab kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita buka dari Mazmur 112 ayat yang pertama. Hari ini kita mau belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat kita mau baca Bapak Ibu Saudara. Judulnya doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Syiarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Amin Bapak Ibu Saudara. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini. Lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi hidup kita dengan firman Tuhan yang hidup. Hari ini sama-sama kita mau belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang pertama tertarik Bapak Ibu Saudara, nyanyian Syiarah Daud. Kita mau belajar dari Daud. Dia berkata Bapak Ibu Saudara, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hari ini yang menjadi refleksi dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara, melalui mungkin ini masih di tahun-tahun yang di bulan-bulan yang baru dari tahun 2024. Mari kita koreksi kembali hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita koreksi kembali motivasi kita. Mari kita refleksikan kembali apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi prioritas dalam hidup setiap kita. Adakah hari ini di dalam hati kita masih tetap bersuka cita ketika kita ada di hadirat Tuhan? Masihkah kita tetap bersuka cita untuk terus mencari Tuhan? Adakah hati kita tetap menjadi hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Haus dan lapar di dalam hadirat Tuhan. Adakah hari ini setiap kali kita datang ke gereja, setiap kali kita datang di saat teduh kita, setiap kali kita datang di hadirat Tuhan, masihkah kita tetap bersuka cita? Atau seringkali Bapak Ibu Saudara hari ini kita mulai merasa, mungkin hari ini engkau mulai jenuh. Mungkin hari ini kau mulai bosan, atau mungkin hari ini ke gereja saat teduh sudah bukan menjadi prioritas dalam hidup setiap kita. Hari ini yuk kembali refleksikan hidup kita Bapak Saudara. Yuk hari ini kembali kita uji kembali kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Adakah kita tetap bersuka cita untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan? Saya belajar dari Daud Bapak Saudara. Dari ayat ini saya belajar cuma sederhana, sumber kekuatannya Daud Bapak Ibu Saudara, bukan ketika dia bisa dengan
ahli untuk memainkan umban dan ketepil. Keahliannya Daud bukan karena dia pintar untuk mengatur strategi perang, tapi kekuatannya Daud ketika dia ada di rumah Tuhan, ketika dia ada di hadirat Tuhan, ketika dia ada dalam hubungan keintimannya dengan Tuhan, itu sumber kekuatannya Daud. Hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui masa-masa yang ada di depan, jujur saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, we never know. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Kondisi bisa berubah sewaktu-waktu, keadaan bisa terjadi. Apa yang mungkin hari ini mungkin tidak terpikir di pikiran kita Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini yakin dan percaya kalau engkau taruh hidupmu hanya kepada Tuhan, Dia menetapkan langkah-langkah kita dan Dia menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, seringkali saya dapati kenapa kita tidak kembali bersuka cita. Itu sering kali Bapak Ibu Saudara dialami untuk orang-orang yang hari ini mungkin ada di dalam zona nyaman dalam hidupnya. Mungkin hari ini tidak semua dari antara kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami masa-masa yang berat. Mungkin hari ini kok ada di masa-masa yang ya stabil-stabil aja hidup setiap kita. Tapi di kondisi stabil pun dalam hidup setiap kita, saya cuma mau pesan sama Bapak Ibu Saudara, tetap prioritaskan Tuhan. Tetap bersuka cita, tetap antusias datang di hadirat Tuhan. Baik itu hari Minggu kita datang ke gereja, baik itu di setiap hari di saat teduh kita. Tetap antusias untuk cari Tuhan. Seringkali kita tidak antusias untuk cari Tuhan, karena kita rasa hidup juga sudah mengalir begitu saja. Hidup juga didiemin aja semua baik-baik saja. Setiap hari saya juga makan 3 kali kok. Setiap hari semua juga lancar, pekerjaan juga baik, pekerjaan juga lancar. Kita mungkin hari ini kita mulai mengurangi porsi Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini menjadi refleksi kita bersama Bapak Ibu Saudara. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kalau kita boleh ada hari ini karena Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita. Kalau kita boleh ada hari ini karena Tuhan yang menjagai keluarga kita. Kalau hari ini usahamu berhasil bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Karena ada tangan Tuhan yang menudungi setiap usaha kita. Hari ini tetap tahu Tuhan jadi yang nomor 1. Tetap bersuka cita waktu kita datang di hadirat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara tetap jaga api itu di dalam hidup setiap kita. Tetap jaga semangat itu dalam hidup setiap kita. Seringkali kita mulai menggeser prioritas kita Bapak Ibu Saudara. Saya pernah 1 kali Bapak Ibu Saudara diajak sama teman saya gowes Bapak Ibu Saudara. Teman saya ini kalau ngajak saya gowes Bapak Ibu, berangkat jam 4 pagi Bapak Ibu Saudara. Berangkat jam 4 pagi, capek, keringatan, pulang siang Bapak Ibu Saudara, cuape setengah mati. Minggu depan saya diajak lagi, saya ampun, saya tidak mau. Kita bisa bayar harga begitu besar untuk kita, untuk apa yang menjadi kesenangan kita. Tapi pertanyaannya hari ini, adakah kita mau bayar harga untuk mencari Tuhan? Adakah kita mau tetap taruh sukacita itu dalam hidup kita ketika kita mencari Tuhan? Saya yakin dan percaya ketika engkau taruh Tuhan jadi yang nomor 1, tidak mungkin Tuhan biarkan setiap kita. Tidak mungkin Tuhan terlantarkan setiap kita. Burung di udara aja Tuhan pelihara, masa hidup kita Dia tidak pelihara. Hari ini waktu hidupmu hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu engkau taruh Tuhan jadi yang nomor 1. Waktu engkau tetap mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia tidak pernah biarkan kita sendirian. Tetap kuat hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya pelajari hidupnya Daud. Daud bukan orang yang sempurna kok Bapak Ibu Saudara. Dia ya sama dengan setiap kita. Dia juga lakukan dosa kok. Dia juga bahkan dia membunuh loh Bapak Ibu Saudara. Dia juga lakukan dosa. Hidupnya bukan hidup yang sempurna. Tapi kenapa Tuhan percayakan berkat-berkat yang besar atas hidupnya Daud? Karena dia selalu haus dan lapar kepada Tuhan. Karena dia selalu jaga keintimannya dengan Tuhan. Hari ini saya tidak lagi mengajak Bapak Ibu Saudara, oh kalau gitu saya boleh bebas dong bikin dosa. No, that's not the point. But the point is, kalau kita hidup benar, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kita terus jaga hubungan kita sama Tuhan, saya tidak percaya kalau Tuhan tidak berkati setiap kita. Pasti Dia sediakan yang terbaik. Hari ini tetap kuat Bapak Ibu Saudara, tetap jaga api itu, masuki tahun 2024 ini, tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam sukacita kita bersama dengan Tuhan. Saya akan lihat engkau akan mengakhiri 2024 dengan penyertaan, berkat dan perlindungan dari Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Minggu ibadah kami 2 kali di jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak
Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Saya rindu boleh melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu kalau kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa kalau Tuhan lepaskan setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami menggeser Tuhan dari prioritas kami. Ampuni kami kalau seringkali Tuhan kesibukan kami, aktivitas kami, bahkan mungkin berkat yang kami terima itu menggeser posisi Tuhan dalam hidup kami. Tapi hari ini kembali kami mau menata hidup kami, menaruh Tuhan jadi yang nomor satu buat hidup kami, menaruh Tuhan menjadi kepala atas hidup kami. Tetapkan langkah kami Tuhan, sebab kami percaya ketika Tuhan yang menetapkan langkah kami menuju kepada kemenangan. Pimpin kami, tuntun kami, sertai kami Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, juga anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh. Hamba berdoa saat ini Engkau menilik mereka satu persatu Tuhan. Hamba percaya ketika mereka siapkan waktu untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan, berani bayar harga untuk ada di hadirat Tuhan. Saat ini hamba percaya Engkau menilik mereka satu persatu. Kami percaya penghiburan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan tidak pernah berakhir buat hidup mereka. Dan lebih lagi hamba percaya Tuhan, berkat-Mu akan Kau sediakan buat setiap kami. Saat ini angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.